Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik antara Israel Hamas tidak hanya menarik perhatian publik dari segi kerusakan yang diakibatkan oleh militer Israel. Sebab untuk kalian ketahui, Israel pun hancur tanpa kita sadari. Ini bukan tentang kawasan yang luluh lantah atau ribuan rakyat sipil yang kena bombardir. Lebih dari itu, sesuatu tengah menggerogoti internal mereka. Ketidakpercayaan terhadap pemimpin hingga ribuan tentara yang kabur dari medan perang. Kini, benarkah kemenangan Hamas telah ada di depan mata? Dan ini adalah beberapa faktor yang bisa menerangkannya. Yang pertama, bersatunya faksi perlawanan Palestina. Menurut kalian, mengapa kelompok milisi Hamas bisa bertahan sejauh ini? Israel bisa saja dibekali teknologi tempur yang lebih canggih. Namun secara teknis, Hamas mencatatkan keberhasilan di berbagai pertempuran langsung yang melampaui perkiraan. Tak bisa dipungkiri bahwa sikap berjuang yang disertai dengan ketabahan warga Palestina adalah amunisi tak ternilai bagi Hamas. Namun apa yang membuatnya lebih menarik adalah Hamas tak sendiri. Ya, seluruh faksi militer Palestina diketahui bersatu untuk melawan Israel. Adapun faksi yang dimaksud terdiri dari Brigadi Al-Qassam, Hamas, Brigadi Seraya Al-Quds, Brigadi Syuhada Al-Aqsa, Fatah, Brigadi Abu Ali Mustafa, dan Brigadi Umar Qasim. Mereka yang disatukan oleh visi pembebasan Palestina pada akhirnya membuat Israel kewalahan setelah memutuskan untuk melanjutkan perang pasca genjatan senjata. Perlawanan itu dilancarkan sebagai tanggapan atas agresinya yang terus menyasar warga sipil. Serangan ini sebagai respon terhadap penargetan warga sipil. Begitulah kata kelompok Palestina. Yang kedua, dukungan milisi Islam dari poros perlawanan. Faktanya, Israel tidak hanya mendapat dukungan dari faksi perlawanan Palestina, sebab masih ada milisi Hizbullah dari Lebanon dan Houthi di Yaman yang siap berjuang mati-matian demi menjatuhkan rezim Zionis. Hanya beberapa hari setelah kelompok militan Hamas melancarkan serangan multifront terhadap Israel, Hizbullah langsung saja bergabung dalam konflik tersebut sebagai sekutu dengan Hamas. Hizbullah menembakkan rentetan roket ke wilayah sengketa di perbatasan Lebanon dan Israel, serta mengklaimnya sebagai aksi solidaritas dengan Palestina. Sementara Houthi yang juga menjadi bahagian dari poros perlawanan tak ketinggalan menunjukkan dukungan dalam sejumlah aksi. Kelompok ini bahkan membentuk satuan baru untuk operasi melawan Israel. Yang sekarang Houthi sedang gencar-gencarnya melancarkan serangan di Laut Merah untuk menghalau kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel. Bahkan salah seorang pejabat senior Hamas menyebut bahwa militer Israel tidak memperoleh hasil apapun selama putaran kedua agresinya sejauh ini. Yang ketiga, 2.000 lebih tentara kabur. Kekacauan serangan darat Israel ke Gaza yang dimulai pada 27 Oktober lalu terungkap satu persatu. Publik bahkan sudah bisa menyusun daftar seiring dengan semakin banyaknya bukti yang membenarkan klaim tersebut. Kabar terkait pasukan IDF yang saling bunuh di jalur Gaza sempat tersiar. Begitupun sikap membangkang tentara terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sudah menjadi rahasia umum. Terbaru dalam sebuah laporan yang dimuat oleh Tribun News, setidaknya 2.000 tentara Israel lari dari perang di jalur Gaza. Para pengamat militer baru-baru ini angkat suara. Mereka menyebut larinya 2.000 tentara Israel ini tak pernah terjadi sejak angkatan bersenjata Israel didirikan. Setelah itu kabar bahwa kaburnya tentara Israel dari medan perang kian banyak tersiar di berbagai media. Sejalan dengan itu, Hamas kemudian hadir melalui sikap optimis, yakin mampu memenangkan peperangan jangka panjang melawan Israel. Apalagi Hamas yang berbasis di Gaza telah menyusun rencana pertahanan besar dalam menghadapi serangan gencar Israel. Kepada sebuah situs Lebanon, Kepala Hubungan Nasional Hamas di luar negeri, Ali Baraka, menyebut bahwa front perlawanan memiliki kekuatan yang diperlukan untuk membebaskan semua tahanan Palestina. Hamas memang menekankan bahwa kesatuan di antara faksi-faksi perlawanan selama operasi Badai Al-Aqsa
yang membuat para komandan militer Israel bingung. Selanjutnya, Israel tidak mencapai kemajuan apapun. Kepala Hubungan Nasional Hamas di luar negeri, Ali Baraka, kemudian menambahkan bahwa militer Israel gagal mencapai kemajuan apapun di lapangan meskipun terjadi serangan udara dan darat tanpa henti terhadap jalur Gaza. Menurutnya, apa yang disebut sebagai serangan darat ke Gaza setelah operasi Badai Al-Aqsa membuat dinas militer dan intelijen Israel benar-benar lengah. Jangankan kemajuan, mereka bahkan gagal mencapai tujuan yang dinyatakan, termasuk menghancurkan Hamas, pembebasan warga Israel, serta tawanan dan pengungsian permanen warga Palestina dari Gaza. Pejabat tinggi Hamas mengatakan Israel tenggelam semakin dalam ke rawa Gaza, menekankan bahwa rezim pendudukan gagal mencapai satu kemenangan pun setelah hampir kurang lebih 3 bulan perang berlangsung. Mandeknya pergerakan Israel tidak hanya datang dari klaim Hamas. Profesor di Institut Studi Pasca Sarjana Doha, Tamer Karmut, juga hadir dalam pernyataan serupa. Dalam keterangan kepada Al Jazeera, ia mengatakan bahwa Israel belum mencapai kemenangan tak terbantahkan yang diinginkannya dari perang ini. Dan menurutnya, Hamas masih berdiri kuat untuk melakukan perlawanan dan mempertahankan Gaza dari agresi militer Israel. Selanjutnya, perpecahan di militer Israel. Apa yang terjadi pada tentara Israel hanyalah satu dari sekian banyak yang dihadapi oleh negara Zionis ini. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, nasib tak baik sedang menimpa sang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Bibi, begitulah sapaan akrabnya. Ia menghadapi 2 konflik sekaligus. Selain memimpin operasi militer Israel di Gaza untuk menghancurkan milisi Hamas, politisi senior itu juga menghadapi persoalan politik dalam negerinya. Pemerintahan Netanyahu memang tengah goyah setelah operasi Badai Al-Aqsa yang dilancarkan Hamas menembus perbatasan. Publik Israel terus-menerus menyalahkan kabinet Netanyahu yang dianggapnya tidak becus setelah gagal menghalau serangan Hamas. Tidak hanya dari warga, desakan pengunduran Netanyahu juga datang dari 3 mantan Perdana Menteri Israel. Ehud Barak misalnya sempat menulis sebuah opini yang menyerukan pemecatan Netanyahu. Diterbitkan dari sebuah surat kabar, mantan Perdana Menteri tersebut mengatakan Netanyahu tidak dapat mengelola kompleksitas situasi yang belakangan ini di Israel. Kemudian pada November lalu, pemimpin oposisi berhaluan tengah, Yair Lapid, mengatakan sudah waktunya untuk menggantikan Netanyahu tanpa mengadakan pemilu. Kami tidak mampu melakukan siklus pemilu lagi di tahun mendatang, di mana kami terus berjuang dan menjelaskan mengapa pihak lain adalah sebuah bencana. Begitulah tulis Lapid di X yang dikutip oleh CNBC. Alasan yang terakhir adalah dukungan rakyat Palestina dan dukungan dari dunia. Survei terbaru yang dilaksanakan oleh Palestinian Center for Policy and Survey Research atau PCPSR mengungkapkan lonjakan dukungan untuk Hamas. Sebuah jejak pendapat di kalangan warga Palestina pada masa perang menunjukkan peningkatan dukungan terhadap Hamas ini. Diterbitkan pada 13 Desember lalu. Peningkatan dukungan tersebut bahkan terjadi di jalur Gaza yang hancur. Selain itu, responden dari jajak pendapat juga menolak Presiden Mahmud Abbas yang didukung Barat dengan hampir 90% mengatakan ia harus mengundurkan diri. Kebalikan dari itu, Israel belakangan makin mendapat kecaman dari berbagai belahan dunia. Bahkan Amerika Serikat dilaporkan tengah menyiapkan sanksi untuk Israel. Meskipun untuk hal ini kita tidak usah banyak berharap, mengingat sebagaimana yang lalu, Washington kerap membela Israel tanpa alasan yang cukup. Meski demikian, kenyataan tersebut sudah cukup membuktikan bahwa Israel tak mendapat citra yang baik. Dan opini publik amatlah penting dalam situasi seperti ini. Dan Israel masih tetap dalam usahanya melenyapkan Hamas. Namun di sisi lain, kemampuan dan peluang itu selalu dipertanyakan. Dan begitulah video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.